Siapa di sini yang suka bongkar-bongkar rahasia? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia dalam interaksi manusia. Jadi, pernah nggak kalian penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tatapan, senyuman, atau gerakan tubuh seseorang? Itu semua bisa jadi petunjuk tentang pikiran dan karakter mereka. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas tips psikologi, membaca pikiran dan karakter seseorang yang bakal bikin kalian jago ngebaca orang lain. Tips psikologi, membaca pikiran dan karakter seseorang. 1. Kontak mata. Coba perhatikan saat kita ngobrol sama teman atau orang lain. Kontak mata itu sering banget jadi indikator kepercayaan diri dan keterbukaan mereka. Kalau seseorang bisa menjaga kontak mata denganmu, itu bisa jadi pertanda mereka dengerin dan serius ngebahas apa yang kamu bilang. Tapi ya, kadang ada juga yang cenderung menghindari kontak mata. Bisa aja itu karena mereka malu atau mungkin ngerasa nggak nyaman. Nggak semua orang punya kebiasaan yang sama, jadi penting banget buat baca situasi dengan baik. Pokoknya, sambil kita ngobrol, coba deh perhatiin kontak mata mereka. Itu bisa jadi petunjuk yang berguna buat ngerti lebih dalam tentang pikiran dan karakter seseorang. 2. Alis mata. Pernah nggak sih kalian sadar kalau alis mata bisa ngasih tahu banyak hal tentang perasaan seseorang? Alis itu sering banget jadi indikator emosi yang lagi dirasain. Misalnya, kalau seseorang punya alis yang terangkat, itu bisa jadi tanda mereka lagi senang atau penasaran. Tapi, kalau alis mereka cenderung turun, bisa jadi itu menunjukkan mereka sedih, marah, atau mungkin bingung. Nah, penting banget nih buat kita bisa baca sinyal-sinyal kayak gini buat ngerti lebih dalam tentang apa yang ada di pikiran dan hati orang lain. Jadi, sambil kita ngobrol atau berinteraksi sama orang lain, coba deh perhatiin gerakan alis mata mereka. Siapa tahu, itu bisa jadi kunci buat membuka pintu rahasia tentang karakter mereka. 3. Senyuman. Senyuman itu bisa jadi salah satu cara paling sederhana tapi kuat untuk membaca pikiran dan karakter seseorang. Kalau seseorang senyum dengan tulus, itu biasanya menandakan bahwa mereka merasa nyaman dan bahagia. Senyum yang tulus itu juga bisa jadi sinyal bahwa seseorang terbuka dan ramah. Tapi ya, kadang-kadang ada juga senyuman yang dipaksakan. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha menyembunyikan sesuatu atau mungkin merasa nggak nyaman. Intinya, sambil kita berinteraksi sama orang lain, jangan lupa untuk perhatiin senyuman mereka. Siapa tahu, itu bisa jadi kunci buat kita ngerti lebih dalam tentang apa yang ada di pikiran dan hati mereka. 4. Apa yang dia ucapkan. Kadang-kadang apa yang orang bilang bisa memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Misalnya, cara seseorang menyampaikan pendapatnya atau pilihan kata yang mereka gunakan bisa ngasih tahu kita tentang kepribadian mereka. Orang yang cenderung positif bisa aja lebih sering menggunakan kata-kata yang mendukung dan membangun, sementara yang lebih skeptis mungkin lebih kritis dalam bahasa mereka. Tapi ya, kita juga perlu ingat bahwa konteksnya juga penting, loh. Misalnya, dalam situasi tertentu, seseorang mungkin menggunakan kata-kata yang berbeda dari biasanya. 5. Parabahasa. Peribahasa yang keluar dari mulut seseorang sebenarnya, itu bisa jadi bocoran kecil tentang pikiran dan karakter mereka. Contohnya, orang yang suka memakai peribahasa tradisional biasanya punya kedalaman pengetahuan dan pengalaman budaya yang luas. Di sisi lain, mereka yang sering menciptakan peribahasa baru atau memodifikasi yang sudah ada, mungkin lebih kreatif dan inovatif dalam berpikir. Namun, kita juga perlu ingat bahwa pemilihan peribahasa juga bisa dipengaruhi oleh suasana hati atau konteks pembicaraan. Jadi, cobalah untuk melihat pola penggunaan peribahasa seseorang secara keseluruhan. Intinya, sambil kita ngobrol atau bertukar pikiran dengan teman atau orang lain, coba deh perhatiin kalimat-kalimat atau peribahasa yang mereka. 6. Lirikan ke samping. Lirikan ke samping ini bisa jadi salah satu cara yang menarik untuk membaca pikiran dan karakter seseorang. Kalau seseorang melirik ke samping saat sedang berbicara atau mendengarkan, itu kadang bisa menunjukkan bahwa mereka lagi berpikir atau merenungkan sesuatu. Mungkin mereka lagi memproses informasi atau mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. 7. Frekuensi mengangguk. Frekuensi mengangguk ini bisa jadi salah satu cara yang menarik untuk membaca pikiran dan karakter seseorang. Ketika seseorang mengangguk sering atau cepat saat kita bicara, itu bisa menandakan bahwa mereka sedang mendengarkan dengan antusias atau setuju dengan apa yang kita katakan. Tapi ya, kita juga perlu ingat bahwa terlalu banyak mengangguk juga bisa jadi tanda ketidaknyamanan atau keinginan untuk cepat-cepat mengakhiri percakapan. 8. Dagu dan rahang. Sebenarnya, cara seseorang menggunakan dagu dan rahangnya bisa jadi indikator kuat tentang pikiran dan karakter mereka. Jadi, misalnya,
Ketika seseorang mengangkat dagu dengan percaya diri dan rahangnya terlihat rileks, itu bisa menandakan bahwa mereka merasa yakin dan nyaman dalam situasi tersebut. Tapi, di sisi lain, jika seseorang mencondongkan dagunya atau menegangkannya dengan kuat, itu mungkin menunjukkan ketegangan atau ketidaknyamanan. Nggak cuma itu, gerakan rahang juga bisa memberikan petunjuk tentang emosi seseorang. Mungkin kamu pernah lihat seseorang menggigit bibirnya saat sedang khawatir atau mengunyah pipinya saat sedang marah, kan? Jadi, kita berinteraksi dengan orang lain, coba perhatikan gerakan dagu dan rahang mereka. Siapa tahu, itu bisa jadi kunci kecil yang membantu kita membaca lebih dalam tentang pikiran dan karakter mereka. 9. Postur tubuh. Postur tubuh seseorang bisa ngasih tahu banyak hal tentang pikiran dan karakter seseorang. Sebenarnya, cara seseorang duduk, berdiri, atau berjalan itu bisa jadi indikator kuat tentang apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Misalnya, ketika seseorang duduk dengan tegak dan rileks, itu bisa menandakan kepercayaan diri dan kenyamanan. Tapi, kalau postur tubuhnya melengkung dan terlihat tertutup, itu mungkin menunjukkan rasa tidak aman atau ketidaknyamanan. Nggak cuma itu, postur tubuh juga bisa memberikan petunjuk tentang tingkat energi dan motivasi seseorang. Misalnya, seseorang yang berjalan dengan langkah cepat dan tegap mungkin sedang penuh semangat dan bersemangat, sedangkan yang berjalan dengan langkah lambat dan lesu mungkin sedang merasa lelah atau sedih. Jadi, sambil kita berinteraksi dengan orang lain, coba perhatikan postur tubuh mereka. Itu bisa jadi kunci kecil yang membantu kita membaca lebih dalam tentang pikiran dan karakter seseorang. 10. Menggosok tangan. Menggosok tangan seseorang bisa ngasih tahu banyak hal tentang pikiran dan karakter mereka. Sebenarnya, cara seseorang melakukan gerakan ini bisa jadi indikator kuat tentang perasaan atau keadaan pikiran mereka. Jadi, misalnya, ketika seseorang menggosok tangan dengan cepat atau terus-menerus, itu mungkin menunjukkan rasa gelisah atau kecemasan. Mungkin mereka sedang merasa tegang atau tidak nyaman dengan situasi tertentu. Di sisi lain, jika seseorang menggosok tangan dengan perlahan atau dengan gerakan yang lembut, itu bisa menandakan bahwa mereka sedang dalam keadaan antusias atau bersemangat. Mungkin mereka sedang menantikan sesuatu dengan harapan atau antusiasme yang besar. Jadi, sambil kita berinteraksi dengan orang lain, coba perhatikan gerakan menggosok tangan mereka. Itu bisa jadi petunjuk kecil yang membantu kita membaca lebih dalam tentang pikiran dan karakter mereka. 11. Jabatan tangan. Jabatan tangan bisa jadi petunjuk tentang pikiran dan karakter mereka. Cara mereka menyambut dengan tangan bisa ngasih tahu banyak hal tentang sikap dan kepribadian mereka. Misalnya, ketika seseorang memberikan jabatan tangan dengan mantap dan ramah, itu bisa menandakan kepercayaan diri dan sikap terbuka. Mungkin mereka adalah orang yang percaya diri dan mudah bergaul. Namun, kalau jabatan tangan mereka terasa lemah atau malas, itu mungkin menunjukkan ketidakpercayaan diri atau ketidakpedulian. Mungkin mereka sedang merasa canggung atau tidak terlalu antusias dalam berinteraksi. Jadi, sambil kita berinteraksi dengan orang lain, coba perhatikan cara mereka memberikan jabatan tangan. Itu bisa jadi kunci kecil yang membantu kita membaca lebih dalam tentang pikiran dan karakter mereka. 12. Menyilangkan kaki dan tangan. Cara mereka duduk atau berdiri dengan menyilangkan kaki dan tangan bisa jadi petunjuk yang menarik. Ketika seseorang menyilangkan kaki dan tangan dengan mantap dan rapi, itu mungkin menandakan kepercayaan diri dan kenyamanan dalam situasi tersebut. Mungkin mereka adalah orang yang tenang dan percaya diri. Namun, kalau mereka menyilangkan kaki dan tangan dengan cemas atau gelisah, itu mungkin menunjukkan ketidaknyamanan atau kegelisahan. Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka merasa tegang atau tidak nyaman. 13. Penampilan. Penampilan seseorang bisa ngasih tahu banyak hal tentang pikiran dan karakter mereka. Cara seseorang berpakaian, merawat diri, atau bahkan mengatur gaya rambut bisa jadi indikator kuat tentang kepribadian dan perasaan mereka. Misalnya, ketika seseorang tampak rapi, terawat, dan memperhatikan detail dalam penampilannya, itu mungkin menandakan bahwa mereka adalah orang yang cermat, percaya diri, dan mungkin juga memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri. Tapi ya, di sisi lain, jika seseorang tampak acak-acakan atau tidak terlalu peduli dengan penampilan mereka, itu bisa menunjukkan bahwa mereka santai, mungkin lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada penampilan fisik. Itulah 13 tips membaca pikiran dan karakter seseorang. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.